Ini menandakan tingkat kebenaran dan ridhonya betul-betul semakin jelas. Tayangan yang kita lakukan pada bimbingan belajar kemarin, sebelumnya kita telah menuju kepada 5 alam halus yang dijadikan sebagai awal dia memulai ketuhanannya. Kita telah mempelajari yaitu alam ruh yang paling istimewa, yaitu alam malakut, yang mana apapunlah jalan itu sesungguhnya bukan karena sesuatu yang berjalan, tetapi menjadi jalan itu sendiri. Untuk peristiwa berikutnya dalam ketuhanan, alam halus kedua pada malam ini dan waktu kesempatan ini, kita menuju makom alam tasawuf, alam Tuhan yang bernama alam lahud. Alam lahud, kata-kata lahud ini hanya dimiliki paling terendah dalam paham tasawuf. Tapi adalah kajian tertinggi di alam tauhid. Alam lahud adalah suatu alam makom tertinggi di dalam pemahaman ketuhanan. Kalau tertinggi itu melebihi tinggi. Ya. Alam lahud dikenal dengan alam ketuhanan. Ya. Yang berpotensi adalah hakikat ketuhanan. Pengenalan ketuhanan yang memiliki suatu gerak khusus atau dimensi ketuhanan disebut dengan alam ghaibul ghaib. Ya. Ghaibul ghaib. Apa yang dimaksud dengan ghaibul ghaib? Yaitu goibnya di atas goib. Ya. Ghaibul ghaib, lebih goib dari yang goib. Nah, artinya lebih tinggi daripada yang tinggi. Itu yang dimaksud ghaibul ghaib. Tingkat pemahaman standarnya adalah memulai dari fana. Apa diri fana? Orang yang mempelajari tauhid ke tingkat alam lahud itu adalah orang yang berpotensi fana. Fana adalah tidak berurat, tidak berdarah. Itu kemampuan syarat orang menerima ilmu lahud. Lahud ini memiliki sebuah nama lahud itu. Dia sebuah alam yang berwujud, tetapi wujudnya tidak menentukan bentuk. Memiliki pelajaran menuju makom alam lahud ini harus memiliki kesadaran yang tinggi. Memiliki kesadaran karena dia akan tumbuh
melalui dimensi-dimensi diri dan akan merubah diri. Dahulu alam lahud ini dikenal alam tidak ada, tetapi diakui. Nah, bagaimana ceritanya? Dianggap alam tidak ada, tetapi diakui. Karena dia sangat nyata. Kenyataan yang dinyata itu adalah sebuah proses ketuhanan. Yaitu proses ketuhanan. Karena alam lahud tidak bisa dinalar setinggi apapun nalar kita, termasuk dibayangkan pun tidak bisa. Dan dia tidak bisa dimasuki oleh makhluk. Karena tingkatnya makom rahasia. Dia tidak bisa dimasuki oleh makhluk. Karena tingkat rahasia. Hanya ada sebuah perumpamaan yang ada pada lahud, sebuah perumpamaan tentang Tuhan. Penampakan hakikat ketuhanan sampai nyata hakikat itu menjadi hakikat yang nyata. Dan semua alam-alam halus itu di bawah alam lahud ketinggiannya. Lahud berasal dari dua kata. La menunjukkan sifat alam. Kita terkesima dengan dua kata. Dua makna dari kata la. Bisa berpotensi aku, bisa berpotensi alam. La adalah berkodrat pada alam dalam lahud. Sementara hu maknanya ilah atau Tuhan. Ini memproses kebangkitan atau kemunculan dalam merubah satu kodrat menjadi sebuah dimensi besar. Lahud adalah tidak terikat kepada sebuah bentuk atau status dari kodrat itu. Lahud memiliki potensi getaran rasa yang akan berwujud. Goncangan-goncangan batin, gejolak-gejolak batin. Ini adalah isi dari lahud, karena lahud berpotensi aku dan alam. Seperti yang saya sampaikan. Terus bagaimana dengan potensi lahud, getaran ilahi yang menyusup ke dalam jiwa, memunculkan apa sebetulnya lahud ini? Sehingga ada orang menangis, ada orang kuat, ada menjadi ilmu, ada menjadi karomah.
dan ada menjadi kekuatan dan tak terbaca oleh sinyal apapun. Itu lahut. Apa kodrat lahut? Inilah aku, sir aku yang menjadi gejolak, getaran batin yang menjadi dimensi ilahi, gerakan Tuhan, dan Tuhan yang bergerak adalah aku dalam potensi lahut. Perubahan dengan hadirnya lahut memberikan suatu perubahan. Munculnya sir tertinggi, gejolak dari aku yang merubah posisi dan nilai dari sebuah wujud. Dia rubah potensi dari lahut. Apabila lahut itu datang, dia akan merubah potensi yang ada. Tidak lagi berpotensi nama, bentuk. Lahut tidak mengenal nama dan bentuk. Bahkan lahut disebut dengan kemunculan sebuah kutsi. Lahut adalah getaran kutsinya Allah. Dalam kemunculan zat. Dinamakan dengan zat kutsi. Lahut memiliki kesucian yang sangat tinggi. Dan dia adalah sebuah getaran halus. Sangat halus dari sekali yang halus. Getaran yang bisa mengguncang kutsinya Allah. Kutsi adalah suatu zat yang terlihat yang berkuasa dalam tatapan ilahi. Kutsi adalah sebuah wujud besar. Kemunculan lahut berkuasa dalam memberikan martabat ketuhanan tertinggi dari seluruh alam. Maka dengan demikian, lahut yang muncul adalah sebuah getaran hakiki yang sangat kuat yang akan memperlihatkan kekuasaannya dalam makom zat yang terlihat. Tetapi zat itu hakikinya adalah kutsi, kekuasaan derajatnya yang berhakiki sebagai lahut. Kalau zat itu saja, dia tidak akan memberikan kemampuan ketuhanan. Tapi lahut yang menjadi
mengambil alih sebagai getaran terbesar, goncangan dan kekuatan terbesar yang mewujudkan lahut menjadi sebuah zahir besar. Lahut tidak akan pernah menyatukan dua kodrat tanpa lahut itu sendiri yang menyatukan dua kodrat. Contoh kodrat tidak terlihat dengan yang terlihat. Kalau tidak muncul lahut, getaran sir terhalus yang mana kita nikmati dengan menangis, dengan marah, dengan kekuatan guncangan-guncangannya, sehingga menimbulkan sebuah kodrat yang bernama lahut yang disebut dengan kemunculan aku sebagai Tuhan. Sumber dari segalanya. Dialah alam dan dialah diri. Alam yang berdiri. Lahut adalah sebuah getaran khusus yang sangat suci. Getaran khusus yang sangat kuat. Apa kesuciannya? Apabila sesuatu yang bertemu dengan lahut, maka dia akan terbakar, hangus. Apa yang dimaksud terbakar, hangus? Segala kemampuan yang berhadapan dengannya. Apa saja kemampuan yang berhadapan dengannya akan hangus terbakar. Itu telah dikumandangkan oleh Jibril. Dan para malaikat telah mengatakan, kami akan terbakar hangus apabila mendatangi lahut. Lahut memiliki metode dan jalan-jalan sebagai uluhiyah daripada semuanya. Tidak akan ada dunia dengan akhirat tanpa lahut yang menghubungkan. Tidak akan ada zahir dengan batin tanpa lahut getaran khusus batin Tuhan. Perwujudan hakiki daripada aku. Itu yang dikatakan lahut. Maka lahut adalah dikenal dengan wahdatul al-wujud. Wahdatul al-wujud. Bukan wahdatul wujud. Dia adalah alam dari rahasia wujud. Wahdatul al-wujud. Diibaratkan seekor ular keluar dari kulitnya. Seperti itu yang dikatakan lahut dengan zat penampakan. Yang ditampakkan oleh zat itu sebetulnya adalah lahut dari aku. Lahut dari aku. Siapapun yang mendekat kepada aku akan hancur. Karena ini lahutnya aku.
Jamaah yang dirahmati Allah rahimahum. Peristiwa tertinggi itu kemunculan keramat karomah, dimensi hakikinya dari aku adalah lahut yang tidak bisa ditembus oleh nalar atau dibayang-bayangkan. Maka dikatakan dengan suatu perwujudan zahir dari Qudsi. Qudsi artinya berkuasa. Dia akan melahirkan dan melihat dan menyatakan kekuasaannya. Zahirnya Qudsi, wujudnya lahut, diperlihatkan oleh zat. Maka aku akan melihat lahutku dalam bentuk wujud Qudsi yang dizahirkan oleh zat. Itulah diri lahut dari aku. Dan dia tidak bisa disentuh oleh sedikit aja najis. Hadas, niat enggak benar, pandangan enggak benar, tidak akan bisa menyentuh lahut yang muncul. Makanya kalau dia muncul, maka inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada seluruh nabi dan seluruh umat. Dalam hikayat satu surgaku yang tidak memiliki materi, tidak memiliki bidadari, surgaku hanya untuk melihat kekuatan lahutku, kekuasaan lahutku. Dan surga itu adalah wahdatul al-wujud, yaitu wujud dari lahutku yang diperlihatkan oleh zat. Dan tidak ada yang mampu mendekati itu. Dengan munculnya la adalah alam, dan katahu menunjukkan ilah ketuhananku. Aku Tuhan di dalam penampakan ilaha ketuhanan. Yang mana nanti akan berbondong-bondong melihat aku. Surgaku dan aku adalah surga itu. Surganya hati, surganya batin. Jamaah yang dirahmati Allah. Siapa ghaibul ghuyub itu? Ghaibul ghuyub itulah kemurnian lahutku muncul dalam getaran, dalam hubungan getaran batin, getaran rahasia, getaran wujud. Dan getaran itu terlihat
dan itu adalah lahud. Dan dia bisa menduduki kodrat yang aku kehendaki. Sehingga gugurlah kodrat yang ada padanya. Tidak lahud, tidak memandang dia siapa, dia kelamin apa, dia kerja apa, dia wajah siapa, dan dia namanya siapa. Tidak ada. Karena lahud adalah sinyal dimensi Tuhan yang masuk dan merasuk dan melihatkan diri. Itu yang dinamakan dengan zat qudsi yang bermuatan kepada wahdatul al-wujud. Maka dikatakan lahud itu adalah dimensi ilahi tertinggi yang mengguncang zatnya Allah dengan jiwa-jiwanya. Kemunculan dimensi ilahi artinya getaran ilahi.